Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Andes Haji Dadang Rahman Munandar FPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan serta teman-teman kelas 3C. Sebelumnya perkenalkan, saya Kartini Puspita Dewi selaku moderator dan rekan-rekan saya. Saya Salsabila Jariatun Agustias. Saya Azara Mahmal. Oke, sebelum memulai ke presentasi, izinkan kami terlebih dahulu untuk menyampaikan jawaban dari kuis kuis kedua. Baik, soal pertama, siapa yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan di tingkat mikro? Jawabannya A, kepala sekolah. Nomor 2, dalam pengelolaan pendidikan di tingkat mikro, siapa yang berperan dalam menyusun kurikulum sekolah? Jawabannya B, guru. Nomor 3, apa yang menjadi fokus utama pengelolaan di tingkat mikro? Jawabannya B, pengembangan kurikulum lokal dan pelaksanaan pembelajaran. Nomor 4, manakah yang termasuk dalam tugas utama kepala sekolah di tingkat mikro? Jawabannya D, memimpin dan mengelola seluruh kegiatan pendidikan di sekolah. Nomor 5, komite sekolah di tingkat mikro berperan dalam. Jawabannya D, mengelola dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Soal nomor 6, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan di tingkat meso? Jawabannya C, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Soal nomor 7, dalam pengelolaan pendidikan di tingkat meso, apa peran utama Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota? Jawabannya B, mengawasi pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah. Nomor 8, apa tujuan utama pengelolaan pendidikan di tingkat meso? Jawabannya A, menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan sosial. Soal nomor 9, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota memiliki peran penting dalam. Jawabannya B, penyaluran dana BOS pada sekolah-sekolah. Soal nomor 10, siapa yang berperan dalam penyusunan kebijakan pendidikan di tingkat meso? Jawabannya C, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nomor 11, siapa yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengelolaan pendidikan di tingkat makro? Jawabannya A, Menteri Pendidikan. Soal nomor 12, apa yang menjadi fokus utama pengelolaan pendidikan di tingkat makro? Jawabannya A, menetapkan standar nasional pendidikan. Nomor 13, dalam pengelolaan pendidikan di tingkat makro, apa peran Kementerian Pendidikan? Jawabannya C, mengembangkan kebijakan pendidikan nasional. Nomor 14, kebijakan pendidikan nasional disusun oleh. Jawabannya C, Menteri Pendidikan. Nomor 15, apa peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan di tingkat makro? Jawabannya B, menyusun standar nasional pendidikan. Soal nomor 16, siapa yang bertanggung jawab atas penetapan anggaran pendidikan di tingkat nasional? Jawabannya B, Menteri Pendidikan. Nomor 17, kurikulum nasional ditetapkan oleh. Jawabannya B, Menteri Pendidikan. Soal nomor 18, pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan nasional dilakukan oleh. Jawabannya C, Kementerian Pendidikan. Nomor 19, apa tujuan utama dari pengelolaan pendidikan di tingkat makro? Jawabannya A, meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Nomor 20, peraturan Menteri Pendidikan dibuat untuk. Jawabannya C, mengatur standar dan kebijakan pendidikan nasional. Oke, baik. Untuk selanjutnya, masuk ke sesi presentasi. Dan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Yang pertama itu ada pengelolaan pendidikan. Nah, pengelolaan itu berasal dari kata bahasa Inggris management atau to manage, yang berarti mengatur, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan.
Nah, pengelolaan juga adalah suatu proses sistematis untuk mencapai tujuan dengan perencanaan yang tepat, arahan, dan pemanfaatan secara maksimal, sehingga semua tujuan yang direncanakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, kata pendidikan juga dalam bahasa Inggris padan dengan kata education, yang secara etimologi diserap dari bahasa Latin, yaitu eductum. Kata eductum juga itu sendiri dari dua kata, yaitu yang bermakna perkembangan dari dalam keluar atau sedikit ke banyak, dan duko yang bermakna sedang berkembang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Dari pengertian pengelolaan dan pengertian pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, serta mengembangkan seluruh upaya dalam mengatur, serta mendayagunakan sumber daya manusia, sarana, serta prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Satori tahun 2012, menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia, serta sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, izin masuk. Selanjutnya itu pengertian dari pengelolaan pendidikan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh atau dengan tujuan yang ingin dicapai demi mencapai tujuan di tingkat nasional. Tujuan yang harus dicapai oleh negara itu khususnya dalam bidang peningkatan SDM atau sumber daya manusia, yaitu pengembangan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ada pun contoh dari pengelolaan pendidikan makro ini yaitu seperti model penerimaan atau penerimaan siswa atau mahasiswa baru karena berlaku di seluruh sekolah. Begitu pula perencanaan tentang kurikulum inti untuk sekolah-sekolah tingkat menengah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada pengertian pengelolaan pendidikan tingkat meso. Perencanaan meso adalah perencanaan ruang lingkupnya mencakup wilayah pendidikan tertentu. Misalnya, suatu provinsi dan dasar terjadinya perencanaan meso adalah akibat dari kondisi dan situasi daerah yang berbeda-beda. Nah, perencanaan meso di bidang pendidikan menengah dan dasar pada umumnya diprakarsai oleh kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di daerah yang bersangkutan. Nah, sedangkan untuk perencanaan lembaga pendidikan tinggi bisa diprakarsai tiap perguruan tinggi di wilayah itu dengan mengikut sertakan semua perguruan tinggi yang ada di daerah itu. Selanjutnya, Baik, selanjutnya pengertian pengelolaan pendidikan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kekhususan dan lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro maupun meso. Contoh perencanaan mikro yaitu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik, izin masuk. Untuk selanjutnya yaitu teori sosial dari pengelolaan pendidikan mikro. Dalam teori ini terdapat 4 subbab materi, yaitu yang pertama teori ritual interaksi, yang mana teori ini dikembangkan oleh Emile Durkheim dan F. Irving Goffman. Teori ini menganggap bahwa interaksi sosial adalah sebuah ritual yang memiliki aturan-aturan tersendiri. Nah, interaksi sosial ini dapat menciptakan solidaritas, identitas, dan realitas bagi sosial bagi pesertanya. Lalu yang kedua ada teori status sosial, yang mana teori ini dikembangkan oleh
Irving Goffman, teori ini menganggap bahwa suatu individu memiliki berbagai status sosial yang menentukan peran dan harapan yang harus dipenuhinya dalam interaksi sosial. Nah, individu ini berusaha untuk mempertahankan citra dirinya sendiri atau wajah bagi biasanya kita menyebutnya itu sebagai wajahnya dengan menggunakan berbagai strategi impression atau management atau first impression atau pandangan pertama. Lalu yang kedua itu ada teori pertukaran, yang mana teori ini dikembangkan oleh George Homans dan Peter Blau. Teori ini menganggap bahwa interaksi sosial adalah sebuah proses pertukaran antara individu dan kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain. Nah, pertukaran ini itu dapat bersifat material atau non-material seperti pertukaran uang, barang, jasa, informasi, dukungan, atau bahkan penghargaan. Lalu yang keempat itu ada teori relasi sosial. Teori ini dikembangkan oleh George Simmel. Teori ini menganggap bahwa interaksi sosial adalah sebuah bentuk relasi antara individu atau kelompok yang memiliki karakteristiknya tersendiri. Nah, si relasi ini tuh bersifat kooperatif atau konfliktual, simetris atau asimetris, atau bahkan intensif atau ekstensif. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya itu ada teori sosial pengelolaan pendidikan meso. Nah, di sini ada 4 teori. Yang pertama, teori jaringan sosial. Yang kedua, teori-teori struktur sosial. Yang ketiga, teori konflik. Dan yang terakhir, yang keempat itu teori integrasi sosial. Nah, teori jaringan sosial ini menganggap bahwa individu atau kelompok terhubung satu sama lain melalui jaringan sosial yang memiliki struktur dan sifat tertentu. Jaringan sosial di pendidikan yaitu jaringan sosial antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua dapat mempengaruhi bagaimana informasi, dukungan, dan sumber daya. Yang kedua adalah teori-teori struktur sosial. Nah, teori ini menganggap bahwa masyarakat terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pendidikan juga, struktur sosial di dalam sekolah atau distrik pendidikan dapat mempengaruhi kebijakan diterapkan dan bagaimana anggota berinteraksi. Yang ketiga, teori konflik. Teori ini menganggap bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Dalam pendidikan meso berfungsi pada ketegangan dan perbedaan kepentingan di antara kelompok atau individu dalam suatu institusi pendidikan. Yang terakhir ada teori integrasi sosial. Nah, teori ini juga menganggap bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki ikatan dan keterlibatan yang kuat. Nah, integrasi sosial juga mengacu pada proses di mana individu atau kelompok dalam institusi pendidikan saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu teori sosial pengelolaan pendidikan tingkat makro. Ada 4, yaitu teori fungsionalisme, teori materialisme historis, teori modernisasi, dan teori globalisasi. Yang pertama, teori fungsionalisme. Teori ini dikembangkan oleh Emil Durkheim, Talcott, dan lain-lain. Teori ini menganggap bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terintegrasi dan harmonis. Masyarakat memiliki fungsi-fungsi tertentu yang menjaga keseimbangan dan stabilitasnya. Teori fungsionalisme melihat pendidikan sebagai institusi yang penting untuk memelihara keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Contohnya, sistem pendidikan di negara-negara seperti Jepang sangat menekankan pada kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, teori materialisme historis. Teori ini dikembangkan oleh Karl Marx, Friedrich Engels, dan lain-lain. Teori ini menganggap bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang konfliktual dan dinamis. Masyarakat dipengaruhi oleh mode produksi yang menentukan hubungan sosial dan kesadaran sosial. Teori ini melihat pendidikan sebagai alat yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Contohnya, di banyak negara berkembang, sistem pendidikan cenderung lebih mendukung elit ekonomi. Yang ketiga, teori modernisasi.
Teori ini dikembangkan oleh Walt Rostom dan lain-lain. Teori ini menganggap bahwa masyarakat mengalami proses modernisasi yang meliputi perubahan-perubahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Modernisasi dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Teori modernisasi melihat pendidikan sebagai sarana utama untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan sosial. Contohnya, program pembangunan pendidikan di negara-negara seperti Korea Selatan yang berfokus dengan peningkatan pendidikan sains. Yang keempat, teori globalisasi. Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein. Teori ini menganggap bahwa masyarakat menjadi semakin terintegrasi dan terindependen dalam skala global. Globalisasi dalam konteks pendidikan mengacu pada proses di mana sistem pendidikan nasional menjadi semakin terintegrasi dengan dinamika global, baik dalam hal-hal kurikulum, kebijakan, maupun mobilitas pelajaran dan tenaga pengajar. Contohnya, pengenalan program-program pendidikan berbasis teknologi dan pengajaran bahasa asing yang lebih intensif. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri, untuk sesi ini setiap kelompok dipersilahkan untuk mengirimkan jawaban masing-masing ke grup chat WhatsApp. Oke, sekarang kami akan menjawab 3 pertanyaan yang telah disiapkan oleh kelompok 3 pertama, yaitu kelompok 1, 3, dan kelompok 4. Untuk pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana teknologi dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan pendidikan mikro, makro, dan meso. Jawaban dari hasil dari diskusi kami yaitu pendidikan mikro, yaitu mendukung teknologi dapat meningkatkan efisiensi atau kualitas dari pembelajaran melalui penggunaan perangkat lunak. Namun, keterbatasan akses atau teknologi di daerah tertentu serta kurangnya pelatihan untuk guru dalam menggunakan teknologi dapat menjadi penghambat. Lalu dalam pendidikan meso, teknologi mempermudah koordinasi antara pemerintah dan institusi pendidikan. Namun tantangan muncul jika infrastruktur teknologi tersebut di daerah tidak memenuhi atau terdapat kesenjangan digital antara sekolah. Lalu untuk pendidikan makro sendiri, teknologi itu mendukung pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Namun kesenjangan infrastruktur dapat menciptakan ketimpangan akses pendidikan. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh rekan saya. Baik, izin menjawab pertanyaan kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa yang menjadi tujuan utama dari manajemen pendidikan pada tingkat mikro? Sebutkan beberapa contoh kebijakan pendidikan nasional yang berdampak signifikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Jawabannya itu, tujuan utama manajemen pendidikan pada tingkat mikro adalah untuk mengatur, merancang, dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara menyeluruh agar sistem pendidikan dapat berfungsi secara efisien, merata, dan berkualitas. Contohnya, pada kurikulum 2013, kebijakan ini memperkenalkan perubahan pada kurikulum dengan fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Ini mengubah pendekatan pembelajaran dan berorientasi pada mutu menjadi berorientasi pada kompetensi.
Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, dalam konteks teori struktur sosial, pengelolaan pendidikan meso, bagaimana subsistem dalam masyarakat berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama? Apa saja tantangan yang dihadapi ketika ada keseimbangan dalam fungsi subsistem tersebut? Jawabannya yaitu, subsistem dalam masyarakat meliputi struktur sosial, interaksi sosial, dan fungsi sosial. Nah, untuk tantangan ketidakseimbangannya yaitu ketidakseimbangan fungsi, konflik dan integrasi, dan pengelolaan konflik. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Nah, pengelolaan pendidikan itu merupakan serangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, serta mengendalikan dan mengembangkan seluruh upaya di dalam mengatur serta mendayagunakan sumber daya manusia, sarana, serta prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu pengelolaan pendidikan juga merupakan suatu proses yang kompleks dan berjenjang, melibatkan berbagai tingkat analisis dari mikro atau persekolahan, meso, kabupaten atau kota, hingga makro nasional atau pengelolaan pendidikan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.